Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema atau topik tips bikin startup ala 1000 startup digital Kemenkominfo Republik Indonesia. Dan untuk perbincangan ini saya tentu sudah dengan narasumber dan ada dua wanita cantik, cewek cantik yang kebetulan saya undang yang memang sangat ini ya dengan startup. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak kedua narasumber untuk berbincang-bincang, saya berikan kesempatan kepada dua narasumber yaitu Lady dan Leina untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya berikan kesempatan pada Lady, kemudian Leina. Dipersilakan. Oke, Pak Aswin dan Tribuners, selamat pagi dulu semuanya. Salam hangat dari Manado. Terima kasih pertama-tama udah diundang ya Bung Aswin ke Tribun Bakudapa. Semuanya salam kenal. Nama saya Lady Grace Girot. Saya saat ini sebagai Vice President Coworking Satu Tampa. Di samping sebagai Vice President Coworking Satu Tampa, saya juga sebagai Program and Partnership Manager dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Kemenkominfo Republik Indonesia. Di samping itu juga ada beberapa juga yang ingin saya share. Saya juga di Sulawesi Utara sebagai Ketua Asosiasi Kreatif Ekonomi Akselerator Sulawesi Utara. Ada juga yang site yang lain, saya juga sebagai dosen di Universitas Teknologi Sulawesi Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara. Senang sekali bisa sama-sama berbincang-bincang dengan rekan saya Leitna dan juga Bung Aswin pada pagi hari ini. Mungkin untuk perkenalan segitu aja. Terima kasih. Ya, Leina langsung silakan. Luar biasa sekali perkenalan dari Kak Lady. Jadi teman-teman, halo, selamat pagi semua Tribuners. Perkenalkan, nama saya Leina Sagai. Orang-orang kenal biasa panggil Leina. Nah, aktivitas sehari-hari itu sebagai Community and Creative Manager di Coworking Satu Tampa, dan saat ini sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kominfo bersama dengan Kak Lady, juga sebagai Regional Operational Manager di 1000 Startup Digital Hub 14. Jadi cakupan wilayah kerja kita ada di Sulawesi Utara, ada di Gorontalo, dan di Sulawesi Tengah. Senang sekali bisa berkolaborasi bersama-sama dengan Tribun di tempat ini untuk membantu mensukseskan 1000 startup digital. Harapannya ini bisa mendapatkan output yang baik untuk seluruh masyarakat di Sulawesi Utara dan bahkan untuk cakupan Tribun se-Indonesia. Kembalikan. Ya. Dan demikianlah Tribuners perkenalan singkat dari kedua narasumber yaitu Lady dan Leina. Dan seperti diketahui bahwa startup ini memang apalagi pasca pandemi ini sangat banyak digandrungi oleh masyarakat, terutama kalangan milenial, dan ini sangat membantu sekali karena startup ini banyak yang membuat konten-konten, ada yang membuat UMKM ya, pengembangan UMKM, dan di startup ini kelihatannya memang saling mengisi, saling menunjang ya untuk mengembangkan akan usaha atau kreasi daripada pelaku-pelaku usaha. Dan untuk lebih lengkapnya tentu saya akan langsung bertanya ya kepada Lady dan Leni terkait dengan startup ala 1000 startup digital Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Ini menarik karena ternyata pemerintah sudah ikut aktif melibatkan diri terkait dengan startup ini ya. Dan tentu banyak orang yang berpikir apa ini startup 1000 startup digital yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo ini, dan sejauh mana tentunya perkembangannya di Sulawesi Utara. Ini tentu yang banyak orang yang sudah tahu ya, ada mungkin yang setengah tahu, ada yang so tahu sekali, ada yang memang belum tahu sama sekali, sehingga kita perlu bincang-bincang ini untuk mencari tahu ya, agar supaya
para Tribuners bisa mengetahui. Saya ke Lady dulu. Lady, kira-kira ini apa? Gimana startup ala 1000 startup digital sebenarnya? Ya. Oke, makasih Bung Aswin Ya. untuk pertanyaannya. Jadi sekilas tentang 1000 startup digital, seperti yang Tribuners ketahui, mungkin ada yang baru pertama kali dengar tentang 1000 startup. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mau highlight dulu cerita kita kemarin. Pas kemarin sekali memang kita baru mengadakan roadshow gerakan 1000 startup digital Sulawesi Utara dan Gorontalo. Ya, ya. Di Zoom waktu itu kita bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Utara dan juga Pemprov Gorontalo, dan ada juga partner-partner kita dari beberapa universitas yang ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan juga komunitas-komunitas serta pentahelix yang ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Jadi memang untuk program 1000 startup digital sendiri secara nasional memang diinisiasi oleh Pak Presiden Joko Widodo. Nah, ini awalnya Langsung ya oleh Presiden ya. Awalnya dari tahun 2016. Dari tahun 2016 kemudian baru Presiden kunjungan ke Silicon Valley bekerja sama, dan kemudian menyelesaikan pada tahun 2017 Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini terselenggara di 10 kota dan menghasilkan 200 startup. Nah, selanjutnya di tahun 2018 juga mulai berekspansi, nggak hanya di 10 kota tapi di beberapa kota lainnya di Indonesia. Dan kita di Sulawesi Utara sendiri baru mulai diadakan 1000 startup digital itu pada tahun 2020 yang pertama. Jadi ketika di tahun 2020 ini diadakan nggak hanya di 10 kota tadi tapi di 17 kota. Nah, di sini ada 1260 startup yang ada. 1200. Ya, kurang lebih 1260 startup yang ada. Nah, kemudian sampailah kita di tahun yang baru ini, tahun ketiga penyelenggaraan 1000 startup digital. Nah, memang kalau Tribuners pengen tahu banyak apa itu startup, perjalanan startup, nah bisa juga cek di Facebook fanpage-nya Pemprov Sulut, karena kemarin kita memang baru menyelenggarakan roadshow. Di situ ada insight-insight webinar dari tidak hanya pemerintah, dari Pak Direktur juga aplikasi dan informatika Pak Boni, kemudian ada juga diskusi panel supaya Tribuners di sini bisa dapat insight lebih banyak lagi, kira-kira apa sih yang bisa saya kontribusikan atau ide-ide apa yang bisa saya buat untuk dijadikan startup. Nah, itu sedikit tentang gambaran program. Nanti karena ini lebih fokus di partnership, untuk teknis operasionalnya nanti Lena yang akan bantu jelaskan, karena kita di sini bagi tugas, udah bagi tugas supaya masing-masing kita fokus dengan kerjaan kita masing-masing. Jadi lebih fokus di partnership, di mana cara kita bangun ekosistem yang ada di daerah, karena sekarang kita cakupannya nggak hanya Sulawesi Utara tapi di Gorontalo dan juga Sulawesi Tengah. Orang belum pernah ke Sulawesi Tengah, jadi harapannya melalui program 1000 startup kali ini kita bisa unlock di Gorontalo dan juga di Sulawesi Tengah. Nanti teknis berapa startup yang terbentuk yang di Sulawesi Utara nanti Lena yang akan jelaskan, karena operasionalnya ini memang Lena yang handle. Silakan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sejak tahun 2020 Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Coworking Sampah. Itu Coworking Sampah itu kita adalah platform untuk memberdayakan jiwa entrepreneur dan startup digital untuk pemuda dan orang-orang usia kerja. Nah, kita menghubungkan itu antar pentahelix namanya. Jadi ada juga termasuk bisnis, ada komunitasnya, dan ada akademisi. Jadi ini adalah 5 unsur pembangun ekosistem yang nantinya akan membentuk ekosistem startup digital, membantu untuk membangun, ya kembali lagi ujung-ujung untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah, dari tahun 2020 itu pertama kali kita melakukan ignition
Jadi ada kurang lebih dari 800 peserta yang ikut. Padahal itu baru pertama kali Lebih dari 800 se-Indonesia ya? Di Kota Manado. Oh, ikut ada 800. Di Kota Manado. Jadi waktu tahun 2020 itu masih cakupan per kota. Kalau ini kan sudah per regional. Iya, iya. Nah, waktu itu ada 800 lebih peserta yang ikut dan kita bersyukur bahwa walaupun emang masih pertama tapi sinergitas antar pemerintah, antar 5 unsur tadi itu sudah terbangun. Jadi kita satu tanpa sebagai perpanjangan tangan Kominfo bekerja sama juga dengan ICE Forum. Waktu itu kita laksanakan di kawasan Megamas. Jadi ada lebih dari 800 peserta itu yang targetnya adalah mahasiswa. Mereka mengikuti Ignition, jadi kita memberikan insight tentang bagaimana sebenarnya startup digital dan potensinya di daerah. Nah, lebih dari 800 peserta itu ikut dan kemudian sampai Itu pelaku itu apa? Pelaku usaha yang 800 juta kalau atau untuk peserta yang di tahun pertama kita itu kita berfokus kepada mahasiswa. Tapi mahasiswa bukan yang mahasiswa semester awal. Kita melihat bahwa mahasiswa yang sudah mendekati semester akhir itu adalah merupakan target kita karena helikopter view jadi kalau misalnya dorang lihat dari atas tentang bagaimana sebenarnya potensi dan startup dan masalah-masalah orang itu dorang sudah bisa terbantu. Karena kalau misalnya anak-anak masih maba, mahasiswa baru semester 1 masih berpikir aduh sedangkan masalah sendiri belum teratasi apalagi semua mengatasi masalah-masalah sekitar. Nah itu jadi akhirnya sampai saat ini kemarin itu bahkan saat pandemi kita bersyukur ya bahwa pandemi ini justru bukan membuat masyarakat di Sulawesi Utara khususnya terpuruk, tapi membantu percepatan transformasi digital di sini. Jadi karena anak-anak sekolah pun, anak-anak TK atau PAUD pendidikan anak usia dini sekarang sekolah pakai handphone. Apalagi anak-anak yang seusia kerja tidak mau memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini. Nah, kita waktu itu bekerja sama dengan kurang lebih 11 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Ya. Kita juga didukung salah satu roadshow itu seperti sosialisasi untuk awal. Kita didukung dibuka juga oleh Pak Wakil Gubernur waktu itu dan kita bisa mencakup sampai lebih dari 6.000 jangkauan masyarakat se-Sulawesi Utara. Jadi itu meningkat 100% sih dari tahun ke tahun. Nah, bersyukur juga seperti yang Kak Lady sampaikan tadi untuk saat ini kemarin kita sudah melaksanakan roadshow itu sampai ada pesertanya untuk pendaftar 2.000, tapi kita berpikir karena ini kegiatannya hampir 3 jam sebenarnya kemarin, tapi yang tahan sampai kegiatan berakhir itu ada kurang lebih 600 yang ikut dan kita bersyukur di situ kita bisa melihat bahwa antusiasme ini via Zoom ya berarti? Via Zoom, online. Ya. Antusiasme generasi muda untuk ikut berpartisipasi di 1000 startup digital ini sangat baik. Karena kita tahu sekarang bahwa anak muda itu sentral dari tren-tren yang ada. Semua dorang pakai gadget, dorang bisa menciptakan tren. Mengapa tidak? Kita berusaha untuk mengajak mereka menciptakan tren positif untuk mencari solusi yang ada berdasarkan masalah-masalah sekitar. Karena jika mereka hanya membuat aplikasi tanpa melihat masalah-masalah yang ada di sekitar, itu bukan startup ya, itu berarti cuma aplikasi. Jika mereka melakukan bisnis tanpa melihat masalah-masalah sekitar dan bisnis mereka itu tidak menjawab masalah dari orang sekitar, itu bukan startup, itu cuma bisnis. Jadi intinya startup yang ingin orang bangun ala Kementerian Kominfo itu startup yang mampu memecahkan masalah-masalah sosial melalui instrumen digital. Mungkin jadi pertanyaan ini ya, ini startup ini seperti dikatakan startup itu dia bukan hanya jangan hanya buat aplikasi kemudian tidak ngapa-ngapain ya, startup ini adalah bagaimana membuat aplikasi kemudian kita melihat potensi usahanya kita di mana ya, potensi usahanya kita di mana, kemudian diharapkan tentu potensi usaha ini dia memberi dampak, berefek, memberi implikasi ke sekitarnya. Nah, ini sejauh ini saya ke Lady, ini gimana? Sejauh ini gimana? Ada tidak kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang harus dipecahkan dalam kan banyak mungkin yang pemula dia sangat semangat ini, tapi ada di hal tertentu yang memang mungkin menjadi kendala atau menjadi tantangan bagi dia untuk maju atau gimana? Oke, Bang Aswin dan Tribuners juga semuanya. Jadi ini pertanyaan standar dan sering sekali ditanyakan di setiap orang sosialisasi, di setiap orang webinar.
Nah, jadi kendala tantangan untuk memulai. Iya. Makanya Torang PT Line untuk 1000 Startup Digital ini mulai dari kamu, mulai dari Torang Pediri, bagaimana Torang memulai. Nah, ada pertanyaan, bagaimana memulai? Nah, jadi sebenarnya awalnya tips sebenarnya kita ide dulu. Kita memang idenya jadi di startup ini problem based solution seperti yang lainnya udah bilang tadi. Kenapa kita harus berdasarkan permasalahan? Nah, Lady bilang kemarin waktu di roadshow, kita nggak usah pikir permasalahan secara global, permasalahan di Indonesia, permasalahan di Sulawesi Utara, terus pikir permasalahan kita aja sehari-hari. Kita ambil contoh kan Gojek, ini Mas Menteri bikin Gojek karena dia mager, malas keluar, mau pesen ojek susah, akhirnya dia bikin satu platform aplikasi supaya memudahkan, Artinya menyelesaikan permasalahan dia juga, pribadinya ya? juga. Iya. Nah, ini yang kami coba ajak buat teman-teman sekalian, Tribuners, teman-teman pemuda, yuk kita pikirkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita aja dulu, ya masalah-masalah yang kira-kira dirasakan oleh semua kita, teman-teman kita. Nah, dari situ kan permasalahan paling ada teman-teman juga bilang, Kak, permasalahannya ini kan banyak Kak, umum sekali Kak, gampang sekali Kak bilang permasalahan. Nah, ini ada sektor-sektornya, misalkan kita cari tahu kita doyannya, senengnya di mana nih. Ya? Ada masalah pariwisata misalkan, aduh kita ingin menyelesaikan permasalahan pariwisata nih waktu COVID. Banyak tour guide jadi pada nggak punya kerjaan, lesu. Nah, coba kita mau menyelesaikan lewat ide-ide startup kita. Jadi kita mulai dari situ dulu, pilih masalah. Kayak kalau mahasiswa kan mau bikin skripsi, bikin tesis, Harus cari pilih masalah. Orang mesti cari masalah, orang mesti gali, orang curiosity, kepenasaran kita tentang permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak hanya pariwisata, ada masalah pertanian, masalah sesuai dengan jurusan kita, misalkan kalau yang sedang kuliah di universitas gitu kan, masalah misalkan kalau Lady teman-teman di ilmu administrasi negara, masalah di ilmu administrasi negara. Jadi cari yang sesuai dengan orang passion, orang bidang studi. Nah, ketika orang sudah cari permasalahannya, baru orang cari teman, cari founder, co-founder, karena yang sama ya pembikinnya. bukan yang sama Bung Aswin, karena di startup itu terdiri dari 3. Jadi ada hustler, hipster, dan hacker. Hustler itu untuk bisnisnya, hipster itu untuk desainnya, dan hacker itu untuk programmernya. Jadi kita harus cari 3. Nah, ada lagi pertanyaan, Kak, mau cari di mana ini 3 ini? Nah, kembali lagi, makanya kenapa kita undang teman-teman Tribuners untuk ikut di program 1000 Startup Digital. Nah, teman-teman akan mendapatkan semuanya itu di program. Jadi dia ada aplikasi. Teman-teman memang mesti download aplikasi 1000 Startup Digital karena semua tahapan program itu kita lakukan di aplikasi 1000 Startup Digital. Tapi yang paling penting, first thing first, yang paling pertama teman-teman cari masalah apa yang ingin diselesaikan. Nah, berdasarkan masalah itu yang bisa terus dikembangkan, dan ada tahapan-tahapan yang lebih lanjut setelah kita mencari masalah yang kita akan selesaikan. Itu sih. Artinya gini ya, setelah dapat persoalan, kemudian kita maju ya mungkin di aplikasi, di situ nanti kita juga akan bisa sharing dengan teman-teman. Dan nanti di sharing itu mungkin ada yang mirip-mirip, yang cocok dengan ya untuk menyelesaikan hal ya, menyelesaikan yang kita sebut tadi persoalan nanti ya. Ada namanya sesi, sebenarnya dia kan ada tahapan-tahapan. Setelah roadshow, Ini teknis ya, teknis. Setelah roadshow nanti ada namanya ignition. Jadi sudah lebih spesifik. Kalau roadshow kan lebih ke pemetaan isu-isu apa yang harus diselesaikan di daerah. Kalau ada ignition, selanjutnya ada ignition itu lebih ke memberi insight atau pengetahuan-pengetahuan baru tentang, lebih berfokus ke startupnya, tapi itu secara nasional, mendapatkan mentor-mentor nasional dan lain sebagainya. Setelah itu nanti akan ada sesi networking. Nah, di sesi itulah orang-orang yang solo founder yang cuma sendiri-sendiri ini akan mau terhubung dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama tapi keahliannya berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nanti setelah mereka di sesi networking akan ada namanya sesi hack sprint. Nah, di situ mereka akan mendefinisikan masalah apa sebenarnya yang mereka bahas di awal. Nah, jadi turunannya itu seperti apa, bagaimana mereka
memvalidasi itu kepada target pasarnya mereka dan lain sebagainya. Di situ akan diajarkan kepada peserta 1000 startup digital. Memang untuk menjadi kendala di awal lebih ke teknisnya adalah lebih ke sosialisasi kepada masyarakat, apalagi orang yang ada di ujung utara Indonesia. Kita harapkan ini tidak tertinggal dengan orang-orang yang ada di kota-kota besar, walaupun memang Manado itu sudah bisa dianggap sebagai kota yang perkembangannya sangat pesat. Nah, sosialisasi atau bagaimana menyampaikan program positif ini kepada masyarakat, kita rasa bukan hanya menjadi masalah di 1000 startup digital, tapi ini bisa menjadi masalah di setiap orang-orang yang memiliki program, karena bagaimana visi dari 1000 startup digital itu untuk membangkitkan tenaga talenta digital itu bisa sampai ke masyarakat Manado yang agak sedikit awam tentang pemanfaatan teknologi. Itu sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Dan yang kedua adalah bagaimana ini bisa sampai ke daerah-daerah yang masih kurang koneksi internet, karena kita sekarang online. Jadi itu sebenarnya sih yang menjadi tantangan secara teknisnya adalah mau menyampaikan ini program positif ini kepada teman-teman yang berada di daerah-daerah yang apalagi sudah di ujung-ujung di perbatasan-perbatasan. Seperti itu sih. Dan Tribuners, saya kira menarik ini ya, ternyata di startup ini memang banyak, boleh dikata merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan di kondisional saat ini ya. Karena tadi dikatakan bahwa di startup ini kita membuka wawasan kita bahwa di sekitar kita ada banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan yang membutuhkan penyelesaian oleh kita sendiri. Dan di startup ini ternyata memberi ruang ya, dari tadi kata teknis memberi ruang untuk kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mungkin sama persis, bahkan bisa berbeda, tapi orang-orang yang berbeda ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan persoalan yang kita fokus, yang rencananya kita akan fokus ya. Kemudian di startup juga ini tadi ya tersirat bahwa di sini kita akan belajar akan lebih banyak lagi networking, akan banyak sekali jejaring, banyak sekali teman yang terbangun, banyak sekali teman yang terbangun. Kemudian di situ kita akan diskusi-diskusi berbagai persoalan, dan dari banyak persoalan juga kita akan banyak memetakan bahwa dari 1000 persoalan ada 100 persoalan ke 10 persoalan, dari 10 kita akan pilih mungkin 3 atau 1, bahkan mengecilkan persoalan. Oh ini yang cocok, persoalan yang cocok dengan, artinya yang bisa kita selesaikan dengan teman-teman yang tadi yang ini. Artinya apa? Bahwa dikatakan di awal kita mengatakan bahwa startup ini memang salah satu program yang menjawab tantangan, dan juga program yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini ada banyak sekali fasilitas-fasilitas yang menggunakan digital ya. Dan ini juga tentu sesuai dengan dikatakan Lady tadi, bahwa ini kita kan punya passion, dan anak-anak milenial itu kebanyakan taruh passionnya di gadget ya. Karena apa? Memang tanpa ada startup sebenarnya memang mereka hadir dengan fasilitas ini, sehingga startup ini memberi mereka lebih fokus ya. Mungkin yang saya ingin diskusikan lagi dari Lady dan Lena adalah saat ini kan tadi Pentahelix itu ada unsur pemerintah, ada unsur dunia usaha ya, ada akademisi mungkin ya, ada pekerja profesional. Kira-kira di Sulawesi Utara ini apa yang di-push lagi? Apakah pemerintah sudah optimal atau memang perlu orang dorong, kasih mengerti lagi, atau begitu juga dengan kalangan usaha atau kalangan profesional? Gimana yang dari partnership ya. Siap. Jadi kalau untuk Pentahelixnya khusus di Sulawesi Utara ya, kita bersyukur sekali pemerintah kita itu sangat support kegiatan kita. Jadi dari awal kita selalu kegiatan kita selalu ke pemerintah dulu. Nah jadi ketika ketika sudah, jadi supportnya jangan dianggap seperti uang ya, enggak, tapi sebenarnya dari dukungan kehadiran dan juga fasilitas ya, karena bagaimana kita mensosialisasikan program kalau pemerintah nggak dukung, kalau kita jalan sendiri. Karena walaupun kita ini bawa Kementerian Kominfo Republik Indonesia, tapi kita ada di Sulawesi Utara. Nah kita harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Nah ketika provinsi
sudah support kita, nah baru kita lanjut ke Pentahelix yang selanjutnya, di mana ada akademisi. Kan menambah kepercayaan kalau Pak Wagub Iya, hadir, iya, Pak betul. Kadis hadir, Iya, tentu betul. kalangan usaha lebih percaya. Oh, Iya. Pak Kadis hadir, nah mungkin ini bagus program ini nggak Eh, bagus. kepercayaan dari rekan-rekan partner kita, dari tidak hanya di akademisi, bisnis juga itu semakin terbangun karena ada support dari pemerintah. Nah, dari akademisi juga mendukung sekali. Jadi tindak lanjut dari dukungannya itu adalah membantu keterlibatan mahasiswa dalam setiap program kita. Karena apalah artinya suatu program kalau tidak ada pesertanya. Biar bagus banget programnya, kalau nggak disupport peserta yang banyak, peserta yang ikut, itu nggak akan baik. Nah, dukungan dari praktisi juga di sini dan akademisi dan juga bisnis itu dari sisi fasilitator, mentor. Jadi kita ambil sisi ekspertisnya. Nah, kita ajak rekan-rekan kita, partner-partner kita untuk ikut sama-sama menjadi mentor. Jadi kita lihat juga kan dari tiga bagian, dari hipster, hustler dengan hacker. Nah, ekspertisnya di mana, sesuaikan dengan pengalaman yang ada, baru kita jadikan minta bantuan mereka sebagai mentor dan fasilitator. Untuk media kita juga bersyukur membantu kita dalam sisi pemberitaan juga, Bung Aswin. Jadi kita syukur sekali untuk Sulawesi Utara udah terbangun. Nah, memang karena kita di tahun 2002 ada pengembangan, ada Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan tantangan juga buat saya untuk partnership, karena nggak gampang ya kita mencari partnership, membuka kepercayaan juga yang baru untuk masuk ke dalam suatu kota. Tapi harapannya mungkin kita diundang di Tribun Manado, ada rekannya Pak Aswin mungkin Tribun Gorontalo dan Tribun Sulawesi Tengah bisa bantu kita untuk unlock lagi potensi yang tribuners yang ada di Gorontalo dan juga di Sulawesi Tengah. Iya, itu sebenarnya harapan kita. Jadi kenapa kita harus Pentahelix? Ya karena kita perlu sekali banyak dukungan supaya program bagus dari pusat bisa sampai ke daerah nggak hanya di Sulawesi Utara, tapi daerah-daerah baru yang memang belum pernah tersasar program ini. Itu sih intinya. Mungkin sedikit tambahan Pak Aswin. Jadi di awal bulan Juni kemarin kita itu melaksanakan namanya ekosistem connect. Nah, kita menghubungkan di situ unsur-unsur yang tadi jadi pemerintah, komunitas dan lain sebagainya. Memang sebagian besar karena dilaksanakan di Sulawesi Utara, jadi otomatis sebagian besar yang hadir secara offline kita laksanakan di coworking Sampah itu orang-orang di Sulut. Tapi tidak menutup membatasi, orang juga melakukan secara online, jadi hybrid konsepnya. Ada yang perwakilan akademisi dan komunitas dari Gorontalo, dan ada organisasi juga dari Sulawesi Tengah yang ikut. Nah, salah satu bentuk kolaborasi yang sudah terbentuk adalah di situ kita pertemukan ini anak-anak startup juga ada di situ, dan ada pemerintah, ada dari akademisi, dan ada dari komunitas dan lain sebagainya. Nah, si startup itu bilang, oh jadi selama ini kendalanya adalah ini, masih kekurangan kebutuhan tenaga dan lain sebagainya. Jadi kita di situ tidak fokus tentang oh startup masih butuh investor, startup masih butuh dana, karena sudah terbangun mindset bikin dulu apa yang bisa orang bikin. Ketika orang startup so jadi, so bagus, ya pasti investor akan datang secara tidak langsung. Nah, di situ mereka ada beberapa yang kekurangan tenaga programmer. Nah, langsung dijawab oleh akademisi yang di situ jadi sumbernya anak-anak programmer. Jadi ada kepala program studi dari salah satu program studi teknik, dia bilang oh siap untuk membantu support programmer untuk ini anak-anak startup mau berkembang. Pemerintah juga membantu memberikan pemetaan isu-isu apa. Oh sekarang orang orang karena itu mengundang juga dinas pariwisata dari Bapeda juga, dan tidak lupa pasti dari dinas Kominfo Sulawesi Utara. Nah, mereka memberikan pemetaan isu-isu. Oh, sekarang orang lagi susah di bagian ini, di administrasi lagi sementara digencar-gencar untuk supaya real time ketika orang mengajukan administrasi ke pemerintah untuk persuratan dan lain sebagainya bisa langsung muncul dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini yang sebenarnya bisa dibantu untuk dijawab oleh masyarakat. Jadi inilah zaman kolaborasi, sinergi, aksi nyata. Ketika masyarakat merasa kesusahan, nah pemerintah bantu, dan ketika pemerintah merasa ada beberapa kendala, nah masyarakat juga turut berpartisipasi aktif untuk membantu. Jadi
Karena juga dengan satu tanpa sudah dari 2016 membangun ekosistem, mengkonekkan ini semua dengan akar-akar rumput dengan semua pemerintah, jadi sudah sangat membantu terlaksanaan program 1000 startup digital. Karena angka 1.500 peserta kemarin, bahkan lebih kan, 1.500, lebih dari 1.500 peserta kemarin tidak akan tercapai sampai situ kalau tidak ada kolaborasi dari ya. masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo. Ya. Tribuners tentu banyak sekali yang bicara startup 1000 startup digital ini tentu banyak tidak cukup waktu dengan saat ini ya. Sangat kurang tentunya, sangat kurang, tapi memang kita dibatasi waktu, tapi tentu ada banyak tahapan tentunya yang ini agar supaya menggiring para tribuners untuk lebih memahami terkait dengan startup. Nah, tapi sekali lagi memang dibatasi dengan waktu. Tapi saya ingin bertanya mungkin yang tentu bisa jadi ini juga pertanyaan dari banyak dari tribuners. Sejauh mana 1000 startup ini atau startup ini mampu menjawab kegelisahan banyak pihak saat ini termasuk pemerintah bahwa kita sekarang ini membutuhkan tempat bekerja dan saya berpikir bahwa startup ini adalah salah satu jawaban bahwa ini boleh memberikan pekerjaan bagi para milenial. Dan tentunya kalau dia bisa memberikan pekerjaan menjadi jawaban untuk bahwa dia boleh menjadi tempat bekerja, juga tentu ini bisa mensejahterakan tentunya. Nah, mungkin bisa sekali lagi mungkin terlalu prematur ya, mungkin belum mengerti teman-teman tribuner, tapi di sebelum closing saya berharap memang kan ini cerita menuju ke dunia kerja, berarti kan otomatis pekerjaan ini yang diharapkan tentu adalah terakhir adalah mampu menghidupi kita. Tentu saya yakin bahwa ini pertanyaannya akan dijawab sangat panjang, tapi saya kira bisa lah memberikan harapan bagi para tribuners. Gimana, Lady? Oke, ini berat sebenarnya Iya, pertanyaannya iya. karena menyangkut Iya. cuan kan. Iya. Seperti tribuner tahu. Jadi saya bercerita pahitnya aja dulu. Iya. Jadi memang dari penelitian dari 10 startup itu hanya satu yang berhasil. Jadi ini tergantung dari foundernya, kitanya sendiri. Kita siap gak untuk fight? Karena membangun sesuatu bisnis apapun ya, nggak hanya startup, untuk kita terus konsisten akan jadi suatu produk yang bagus, banyak dipakai oleh masyarakat, nggak membutuhkan hanya satu malam aja. Ya. Dia ada usaha yang panjang. Orang sukses kan Ya. ada 1000 kegagalan. Betul. 1001 baru Ya, dia sukses. benar gitu. Jadi kita bercerita, nyendak mau bercerita surga startup, betul, enggak, betul. karena di startup itu, siap untuk gagal. Bayangkan dari 10 satu. Baru untuk mau ikut tahapan programnya ini dia tahapannya panjang. Tapi intinya kalau misalkan tribuners mau fokus untuk mengerjakan pasti akan berhasil. Kita ambil contoh satu success story dari startup kita yang Mbak Ciraro kemarin yang jadi narasumber juga di roadshow kita. Nah, jadi awal pembentukannya itu 0 sen, nggak ada apa-apa. Jadi kalau kita mindsetnya Pak Aswin, ini yang tribuner juga ingin highlight. Kalau kita mindsetnya untuk cari duit di startup, ini buang dulu jauh-jauh untuk cari duit di startup. Karena untuk di startup itu kita memberikan sumbangsi kepada daerah melalui solusi yang kita tawarkan, walaupun tetap bilang Kak klise banget sih jawabannya, karena ngapain orang capek-capek kerja kok nggak ada DP duit. Nah tapi kalau kita berpikir aduh mesti dapat duit, seperti yang kita ketahui bersama, duit itu semakin dicari dia semakin menjauh. Jadi kita fokus ya, karena kita mesti alihkan pikiran kita, fokus dulu membangun suatu inovasi buat daerah yang kira-kira dibutuhkan banyak orang dan memberikan dampak. Nah ketika semua itu terbentuk menghasilkan suatu produk yang baik, itu uangnya akan mengikuti. Nah saya memang tidak menyarankan teman-teman sekalian untuk tidak bekerja dan fokus di startup. Ya karena kita juga memang ada satu narasumber yang pernah berbicara ke waktu event startup yang kita adakan,
dia Pak Denis Adiswara, dia salah satu CEO di Rombak Media, dia bilang seperti ini, ketika startup Anda sudah bisa membiayai hidup Anda, barulah Anda resign dari pekerjaan Anda. Ya, itu benar. Jadi kita bercerita yang sebenarnya. Jadi nggak hanya mahasiswa, kita juga harus cari pekerjaan yang lain untuk bisa menghidupi kita. Ketika startup kita yang sudah bisa menghasilkan uang, nah barulah kita bisa fokus di situ. Itu intinya kalau dari saya. Nah, tapi teman-teman jangan putus asa, jangan berkecil hati, karena di 1000 Startup Digital ada program pemerintah juga untuk inkubasi dan fasilitasi ketika startup teman-teman itu memang kira-kira so jadi dan berpeluang berpotensi untuk menjadi unicorn. Nah, itu ada pendampingan sampai pendirian badan usahanya, investornya, dan itu akan didampingi secara maksimal. Dan tidak hanya dari Kominfo, Bung Aswin, karena Satu Tanpa juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain selain Kominfo, ada juga dari BRIN, ada pendanaan untuk early stage startup, ada dari beberapa Kemenpar, beberapa lembaga lain yang memang support untuk startup. Jadi sebenarnya di sini program pendanaan ini sudah tersedia, pemerintah sudah sediakan. Tapi apakah startup teman-teman, startup Tribuners ini memang berpotensi untuk menjadi unicorn? Apakah teman-teman siap, Tribuners siap? Nah, itu makanya yang pertanyaan big question for us, buat kita sendiri. Nah, kita mesti siap dulu, produknya mesti bagus dulu. Ketika semua udah ready, baru kita bisa push ke depannya. Dan jangan khawatir. Itu dari Lady tambah Lady mungkin ada tambahan. Ya, mungkin lebih merangkum sih yang Kak Lady sampaikan, bahwa 1000 Startup Digital, Kementerian Kominfo melalui 1000 Startup Digital, kontribusinya adalah sejauh mana niat dari peserta, niat dari orang-orang ini untuk mengembangkan startupnya. Jadi orang bisa bantu support, bahkan melalui 1000 Startup Digital bisa merekomendasikan kepada pemerintah, oh ini nih startup yang so bagus, startup yang so jadi, so jalan dan siap untuk membantu pemerintah. Ya, bisa saja di situ bermitra dengan pemerintah startupnya. Ya, jadi semua mulai juga dari diri sendiri, apakah akan mau lanjut atau enggak, karena seperti yang Kak Lady juga bilang, 1000 Startup Digital ini adalah tahapan untuk membentuk startup dari awal, dari nol sampai jadi satu. Nah, ketika so jadi satu ini, dengan berkompetisi dengan startup-startup se-Indonesia, nanti akan dipilih hanya 40 startup terbaik yang siap untuk diinkubasi secara nasional. Nah, kita bersyukur tahun lalu itu sampai sekarang masih ada satu dari 6.000 peserta yang ikut untuk Toronto Roadshow tahun lalu, ada cuma satu startup yang tembus ke program inkubasi nasional. Nah, dan dekat-dekat ini akan ada demo day. Jadi untuk apa yang sementara dia backing dari berawal dari ide, so jadi aplikasi, dan itu akan dia tunjukkan di depan calon-calon investor. Ya, kita berdoa bersama bahwa semoga dengan itu bisa menjadi pelajaran, menjadi contoh, menjadi inspirasi untuk orang semua, bisa membentuk lagi startup-startup yang lain dari 0 ke 1 atau bahkan dari 1 ke sekian. Ya. Dan Tribuners tentu saya yakin banyak Tribuners yang masih sangat penasaran ya dengan kedua narasumber ini ya, karena narasumber ini sangat berpengalaman di soal startup, tapi memang waktu juga yang membatasi kita ya, nanti diundang lagi ya. Tapi ya. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya minta ada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya beri kesempatan ke Lady, kemudian Lena, silakan. Oke, kalau dari Lady sekarang mulai aja dulu. Untuk masalah yang lain nggak usah pikir, yang penting kita mau cari inovasi dan buat startupnya, dan yang paling penting download aplikasinya 1000 Startup Digital. Nah, di situ nanti kita akan terkoneksi bersama. Oke, sampai jumpa di 1000 Startup di aplikasi. Mungkin lebih ke mari berkolaborasi, mengembangkan diri bersama 1000 Startup Digital. Karena Indonesia maju, kita berharap bisa lewat dari Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, dan itu siapa lagi kalau bukan mulai dari kamu. Mungkin itu kembalikan. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita ya terkait dengan tips bikin startup ala 1000 Startup Digital Kementerian Kominfo RI ya, yang sudah kita perbincangkan tadi. Saya yakin ya, memang saya sendiri memang terasa sangat kurang ya, masih ingin banyak mengetahui terkait dengan startup, tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini. Tapi paling tidak ya, dari bincang-bincang ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa apalagi yang generasi milenial ini salah satu jawaban untuk mencari-cari
biasanya kan anak-anak milenial, anak-anak muda tentu banyak sekali merasa banyak persoalan di sekitar, dan saya kira dengan mengikuti startup ini kita belajar mencari bagaimana dari sekian banyak persoalan, banyak masalah di startup, belajar memilih untuk ini yang cocok, yang baik untuk kita. Kemudian di startup juga akan banyak teman ya, akan banyak relasi, sehingga menuntun kita untuk bersama-sama memperkaya diri kita dengan relasi sekitar. Seperti yang dikatakan Lady tadi bahwa kita memang butuh uang, manusia butuh cuan ya, tapi yang tentu yang kita harus ketahui bahwa jalannya untuk itu yang harus kita ikuti prosesnya ya. Kita ikuti proses, karena kadang-kala di proses itu yang mengantar kita ke masa depan yang terbaik, ke suatu kesuksesan yang tidak akan hadir. Kesuksesan itu apabila kita hanya berpangku tangan, hanya tidak mencari teman, kita sendiri. Dan di startup ini kalau saya lihat ya, istilahnya selain kita belajar menjadi memecahkan persoalan, juga kita akan mendapatkan teman-teman yang baru yang mungkin kita tidak pernah kenal lebih sebelumnya. Dan itu yang di kemudian hari kemudian akan menjawab, akan memberi solusi bagi kita, dan juga akan memberi jawaban yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah tahu ya. Saya kira itu saja dari saya. Dan sekali lagi saya Aswin Lumintang dari Tribun Bapedapa mengucapkan terima kasih kepada Lady dan Lena. Terima kasih sudah menerima undangan kami untuk hadir di studio ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan acara Tribun Bapedapa. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.